Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Keamanan Informasi. Di sini kami dapat materi tentang algoritma RSA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Alif. Saya Pris Pandi Pasaribu. Saya Muhammad Adli Ulhaq. Algoritma RSA. Apa itu RSA? RSA adalah salah satu teknik kriptografi di mana kunci untuk melakukan enkripsi berbeda dengan kunci untuk melakukan deskripsi. RSA merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signature, seperti halnya enkripsi, dan salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi yaitu public key. RSA masih digunakan secara luas dalam protokol elektronik commerce dan dipercaya dalam mengamankan dengan kunci yang cukup panjang. RSA ini sendiri ditemukan pertama kali pada tahun 1977 oleh Ron Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. Nama RSA sendiri diambil dari ketiga penemuannya tersebut. Selanjutnya, sejarah RSA. Gagasan tentang kriptografi asimetris menggunakan kunci privat dan publik ditemukan oleh Whitfield D.V. dan Martin Hellman pada tahun 1976. Namun, mereka meninggalkan metode ini karena sulitnya untuk membuat fungsi satu arah. Hal ini terjadi karena kemungkinan besar sulit untuk melakukan faktorisasi bilangan tidak dipelajari dengan baik pada saat itu. Pada 1977, Ron Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman jadinya RSA di Massachusetts Institute of Technology melakukan beberapa upaya dalam setahun. Di sini mereka ingin menciptakan fungsi satu arah yang sulit untuk dibalikkan. Algoritma ini sekarang dikenal sebagai RSA, yang merupakan inisial dari nama mereka dalam urutan yang sama, yaitu Ron Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. Clifford Cooks, seorang matematikawan Inggris yang bekerja untuk Badan Intelijen Inggris, Government Communication Headquarters atau GCHQ, membuat sebuah algoritma untuk menyandikan dokumen internal pada tahun 1973. Namun, karena harga komputer yang cukup mahal pada saat itu, RSA dianggap algoritma yang tepat untuk menyandikan dokumen tersebut. Karena algoritma RSA yang belum dikenal publik dan jarang digunakan. Hingga pada tahun 1997, dokumen yang telah disandikannya baru dapat buka sandinya. Ini berarti selama 24 tahun dokumen tersebut aman dengan menggunakan enkripsi RSA. Pada 1997, algoritma turunan dari RSA pun mulai dikenalkan dengan nama KID RSA atau singkatannya KRSA. KRSA adalah algoritma yang menggunakan kunci publik yang sederhana dan dirancang untuk tujuan pendidikan. Nah, di sini kita dapat melihat foto para penemunya RSA. Dari kiri itu kita dapat melihat ada Rivers,
Syamir, dan Adelman. Jadi ini adalah foto mereka pada zaman dahulu ketika mereka menemukan RSA. Dan di foto kanan itu adalah foto mereka pada saat ini. Aplikasi algoritma RSA. Jadi ada beberapa pengaplikasian algoritma RSA seperti pada perbankan dan keuangan digital. Di sini RSA menjaga keamanan transaksi meliputi ATM dan perbankan online, token keamanan bank, terus ada mobile banking. Pengaplikasian ini juga ada pada sistem pembayaran Visa, Mastercard. RSA memastikan enkripsi data transaksi dan autentikasi pengguna. Properti algoritma RSA. Yang pertama itu ada P dan Q, bilangan prima ini rahasia, N sama dengan P dikali Q itu tidak rahasia. Terus ada torsion N atau Pn sama dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1 itu tidak rahasia. E atau kunci encrypt itu tidak rahasia. Syaratnya PBB encrypt dan torsion N sama dengan 1. PBB tersebut itu adalah pembagi bersama terbesar atau GCD. D kunci deskripsi itu rahasia. Jadi tadi ada E kunci deskripsi itu tidak rahasia. Ini kalau kunci deskripsinya itu rahasia. D dihitung dari D sama dengan E pangkat min 1 mod torsion N atau mod Pn. Terus ada M itu plain text itu rahasia. C ciphertext itu tidak rahasia. Selanjutnya cara kerja algoritma akan dijelaskan oleh kawan saya M. Adli Ulhaq. Kepada M. Adli Ulhaq dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok ini. Yang pertama itu cara kerja algoritma. Nah, pada dasarnya cara kerja algoritma ini sangat sederhana, yaitu mengirim pesan menjandikan pesannya dengan menggunakan kunci yang dimilikinya. Nah, kunci yang dimiliki penyandi tidak dapat digunakan untuk membuka pesan kembali, karena fungsi dari kuncinya hanya untuk menjandikan pesan. Yang dapat membuka sandi dari pesan tersebut hanyalah penerima yang dialamatkan dengan menggunakan kunci yang hanya dimiliki olehnya. Nah, keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci privat. Selama pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima, belum ditemukan algoritma yang mangkus, maka selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap terjamin. Nah, untuk cara kerja algoritma itu ada 3. Yang pertama, proses pembuatan kunci, proses enkripsi, lalu proses deskripsi. Prosedur pembuatan kunci. Dalam membuat suatu sandi, RSA mempunyai cara kerja dalam membuat kunci publik dan kunci privat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan 2 buah
bilangan prima untuk pi dan q. Yang kedua, kita mendapatkan nilai n. Rumusnya n sama dengan pi kali i. Yang ketiga, kita harus mendapatkan nilai m. Rumusnya m sama dengan pi min 1 dikali q min 1. Pilih kunci publik E yang relatif prima terhadap m. Lalu kita tentukan nilai D dengan syarat D dikali E mod M sama dengan 1. Dari proses di atas, maka akan mendapatkan kunci publik dan kunci private, yaitu kunci publiknya adalah E N dan kunci private-nya adalah D N. Berarti untuk publiknya itu adalah E, sedangkan private-nya adalah D. Nah, lalu ada proses enkripsi. Pertama itu kita mempersiapkan kunci dan modulus. Ambil kunci publik penerima, yakni nilai E, dan modulus N yang diperoleh dari hasil kali dua bilangan prima besar. Pecah pesan menjadi blok. Kita menyatakan pesan asli menjadi beberapa blok plain text. Ada M1, M2, M3 sampai berapa aja. Nah, setiap bloknya itu harus memenuhi syarat, yaitu 0 itu MI itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari N yang tadi. Nah, yang ketiga itu kita mengenkripsi setiap blok. Kita harus menghitung nilai blok ciphertext menggunakan rumus MI nya ini sama dengan CI pangkat E mod N. Nah, proses ini mengubah setiap blok pesan menjadi sandi kunci publik. Sedangkan untuk proses deskripsinya, kita mengembalikan teks yang sebelumnya telah dienkripsi menjadi pesan sandi aslinya. Proses deskripsi ini menggunakan persamaan MI sama dengan CI pangkat D mod N. Dari uraian tersebut, kita dapat beberapa komponen dalam penggunaan algoritma ini, yaitu pi dan q adalah bilangan prima sesuai dengan properti tadi. N sama adalah pi kali q, itu tidak rahasia. M pi min 1 kali q min 1 kurang q pi 1 kurang 1 pi kurang 1 kali q kurang 1 itu rahasia. Nah, untuk E nya ini juga tidak rahasia karena dia kunci enkripsi atau kunci publiknya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, misalkan ada seorang yang ingin membangkitkan kunci publik dan kunci private miliknya. Nah, kita itu harus memilih dulu bilangan prima, bebas mau apa aja. Di sini untuk contohnya kita pilih yang pi adalah 47, sedangkan yang q itu 71. Keduanya itu prima. Lalu kita hitung n-nya itu dengan pi dikali q. 47 dikali 71 kita dapat hasilnya adalah 3337. Lalu kita cari totient n-nya atau n-nya tadi dengan cara pi min 1 kali q min 1. Seperti yang bisa dilihat, hasilnya itu 3220. Lalu kita pilih kunci publiknya atau E-nya ini. E-nya ini harus relatif prima terhadap N-nya. N tadi kan 3220. Nah, kita cari bilangan yang relatif prima terhadapnya. Kita dapatkan adalah 11. Sebenarnya bebas, kalian boleh pilih sesuka hati kalian. Nah, di sini kami mengambil contoh 11. Lalu kita umumkan nilai E dan N-nya. Selanjutnya kita hitung kunci deskripsinya. Nah, untuk kunci deskripsi sendiri itu ada rumusnya, yaitu D sama dengan A plus K dikali N lalu dibagi dengan E atau 11 ini. Nah, kita itu mencari K-nya sampai nilai D ini menjadi bilangan bulat. Boleh kalian dari 1, 2, 3 sampai berapapun itu. Nah, untuk contoh yang ini kita dapat nilai K itu adalah 4. Jadi 1 ditambah 4 dikali
3220 dibagi dengan 11. Dapatkanlah hasilnya adalah 1171. Nah, ini adalah kunci private untuk mendeskripsi pesan. Kunci ini harus dirahasiakan oleh pihak A. Lalu kita dapatkan kunci publiknya itu E adalah 11 dan N-nya itu adalah 3337. Untuk kunci private-nya yang dimiliki oleh si A adalah 1171 dan N-nya ini 3337. Lalu ada pihak B ingin mengirimkan pesan kepada pihak A. Nah, pesannya ini yang akan dikirim oleh A adalah halo teman. Ini bisa kita andaikan sebagai simbol M. Lalu kita konversi halo teman ini ke pengkodean ASCII. Kita dapatlah 726, 576, 793, 28, 6977, 6578. Lalu kita pecah ASCII ini tadi menjadi blok yang lebih kecil. Misalnya M itu dipecahkan menjadi 7 blok yang berukuran 3 digit. Sebenarnya bebas untuk berapa aja, cuman ada aturan di mana nilai blok ini tidak boleh lebih besar dari N dikurang 1. Karena N tadi adalah 3337 dikurang 1 berarti 3336. Nah, kalau misalnya kita buat dia 4 digit, maka M1 ini berarti nanti adalah 7265 yang mana lebih besar daripada N. Maka dari itu dibuatlah menjadi 3 digit saja. Didapatkanlah hasilnya adalah 7 blok. Mana M1 itu 726, M2 576, M3 itu 793, M4 284, M5 697, M6 765. Sedangkan untuk M7 itu sisa 2 angka. Nah, karena kita tadi itu dibagikan 3 digit, maka boleh kita tambahkan 0 di depannya. Selanjutnya, setelah B mengetahui kunci publik A adalah 11 dan N-nya adalah 3337, A itu dapat mengenkripsi setiap pesan plaintext tersebut dengan cara C1 itu blok tadi dipangkatkan 11 atau dipangkatkan dengan E, lalu kita moduluskan dengan 3337. Setiap C itu tadi kita lakukan hal yang sama. C itu mengambil dari M, lalu dipangkatkan 11, lalu dimodulus dengan N. Setelah kita dapat C 726 pangkat 11 itu mod 3337 adalah 1648, C2 1083, C3 0597, C4 0497. Sebenarnya C3 ini adalah 597. Namun karena kita menyamaratakan 4 angka, maka ini tambah 0 dan ini tambah 0. Sama seperti C7 itu juga tambah 0, jadi 0599. Nah, lalu kita dapatkan ciphertextnya itu C adalah 1648 dan seterusnya. Nah, karena kita sudah dapat tadi kunci private-nya si A, si pihak A adalah 1171, lalu kita bisa mendeskripsikan pesan tersebut dengan cara hasil ciphertext yang C tadi itu kita pangkatkan dengan kunci deskripsi. Jadi 16, misal di M1 kita dapat 1648, kita pangkatkan dengan 1171, lalu kita modulus lagi dengan N 3337, lalu kita dapatkan hasilnya 726 ini. M2 juga kita lakukan sampai M7, lalu kita dapatkan hasil yang serupa 726, 576, 793, 284, 697, 765 dan 78. Nah, blok plaintext yang dikembalikan dengan cara yang serupa, akhirnya kita memperoleh plaintext semula, yaitu yang dalam sistem pengkodean ASCII adalah halo teman. Jadi pesannya sama. Berikut contohnya. Selanjutnya algoritma dalam bentuk coding. Ini akan dijelaskan oleh teman kami Apri Suparni Pasaribu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma dalam bentuk coding. Yang bentuk matematisnya udah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Adliul Haq. Nah, kita langsung ke mainnya aja, yang langsung ke algoritmanya. Nah, pertama itu kita membutuhkan nilai P dan Q, yang itu adalah input dari usernya. Selanjutnya itu kita menentukan nilai N-nya. Nilai N seperti yang
tutorialkan oleh rekan saya tadi, nilai n itu adalah p dikali q. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita mencari nilai Pn-nya atau nilai Pn-nya, yaitu dengan rumus p dikurang 1 dikali q dikurang 1. Nah, selanjutnya itu kita di situ kita selanjutnya memilih untuk nilai e-nya. Nilai e itu kayak tadi itu apa? Relatif prima. Relatif prima. Di sini dipanggil function find coprimus. Kita tengok sini ya. Nah, cara mencarinya tuh di sini kita pakai GCD. Jadi GCD ini misalnya kita tes satu-satu dari e-nya misalnya 0, Pn-nya tadi 3220 ya, dijelaskan oleh kawan saya. 3220. Kita coba dari 0 sampai 3220. Seberapa yang hasilnya 1 itu apa? Gimana sih cara cari GCD itu? Misalnya GCD-nya tadi Pn-nya adalah 3220 kan. Misal kita butuh ada relatif prima seperti kawan saya bilang tadi, nilai E-nya dia milih nilai 11. Kita tes nih nilai 11 nih. Betul nggak dia tuh sebenarnya relatif prima? Nilainya adalah 1 atau enggak gitu kan. Nah, kita tes. Pertama 3220 modulus 11 itu 8. Selanjutnya kita tes lagi 11 modulus 8 dari hasilnya. 11 modulus 8 ada 3. Habis itu kita tes lagi 8 modulus 3 itu ada 2. Habis itu kita tes lagi 3 modulus 2. Itu 1. Nah, sudah terbukti, berarti betul kata teman saya bahwa 11 itu adalah relatif prima dari 3220. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan algoritmanya. Udah tentukan nilai E, kita sekarang tentukan nilai D-nya. Nilai D tadi seperti teman saya bilang, dia tuh coba-coba nilai K. Di sini kita panggil function find D by formula. Kita telah nih. Pertama mulai dari K-nya tuh 1. Kita ulangi terus, kita cari rumusnya itu adalah 1 plus K kali Pn. Jadi itu habis itu kita cari dari 1 ditambah K ditambah dikali Pn per E itu tuh harus modulus E itu harus 0 supaya ada jelas apa bilangan asli bukan koma-koma gitu. Jadi harus modulus E. Nah, kita cari salah satu dari angka 1 sampai sekian-sekian. Kita dapatlah nilai D-nya tadi. Kita dapat nilai D-nya yaitu 1171. Seperti rekan saya bilang tadi. Nah, kita lanjut algoritmanya. Selanjutnya kita ke contoh soal gitu kan. Kita masukkan teksnya apa, habis itu baru kita ubah teksnya tuh jadi sebuah teks. Habis itu diubah dari teksnya tuh tiap karakter menjadi ASCII pakai ORD. Habis itu kita ubah daftar ASCII tadi itu menjadi string. Kita gabungkan menjadi string. Habis itu kita pisahkan blok-bloknya. Nah, di sini saya memisahkannya dari kita hitung dulu digit karakter dari nilai n ya. Nilai n tadi kan 3 berapa? Pokoknya 4 digit tadi kalau nggak salah. 4 digit. Nah, supaya amannya saya buat di sini block size-nya nanti pisah bloknya itu banyak digit n dikurang 1. Jadi 3 gitu. Mencari aman aja gitu kan. Kalau 4 bisa jadi melebihi nilai n-nya nanti. Setelah itu baru kita buat setelah dapat string-stringnya dipisah jadi array gitu kan, bisa per index, baru kita ubah jadi nilai n dia. Pertama jadi dari string menjadi nilai n baru di print. Habis itu tanggal 10 adalah kita enkripsi. Enkripsinya tuh pakai tadi itu nilai m. Nilai m tuh yang plain textnya tadi kan, blok plain textnya per index 0 misalnya kan. Blok plain textnya dipangkatkan dengan e. Nilai E nya tadi 11 dimoduluskan dengan N
seperti itu. Menuliskan dengan N tadi 322 apa tadi 3337 ya, 3337. Nah selanjutnya itu setelah di enkripsi kan, nah kita membutuhkan nih untuk mendekripsi ya. Mendekripsi itu membutuhkan kunci private yaitu D, N tadi. Untuk mencarinya seperti rekan saya bilang tadi adalah nilai C. Nilai C itu blok-blok yang ciphertext tadi ya, yang udah dimoduluskan di apa tadi, itu kita buat variabelnya menjadi C. C dipangkatkan dengan nilai nilai D, habis itu dimoduluskan dengan N. Habis itu kita rubah menjadi ASCII kembali. Udah dirubah jadi string lagi, kita rubah. Habis itu kita pisahkan string itu per 2 karakter supaya berubah jadi ASCII lagi. Yaitu baru kita print hasil di code testnya. Kita tes ya. Kita coba run. Nah, di sini kita disuruh masukkan nilai P. Nilai P tadi kayak rekan saya bilang tadi 47 ya, 47. Harus bilangan prima. Ini 71, ini terserah aja sebenarnya. Baru nah kita dapat nilai N-nya adalah 3337, baru PN-nya kita dapat 3220. Nah, di sini ada daftar relatif primanya. Buat daftarnya ini 50 teratas gitu kan. Ada 3, 9, 11, 13, 17, 19, 27, 29. Nah, di sini kita pilih nilai E. Rekan saya tadi pilih nilai 11. Habis itu didapatlah kunci private-nya yang D ini 1171 menggunakan yang tadi function yang find D by formula tadi. Baru masukkan teks yang akan didekripsi, dienkripsi. Teksnya tadi ada halo teman ya, halo teman. Nah, seperti itu. Nanti akan di print kode ASCII-nya dari halo teman itu, termasuk spasi juga diubah jadi kode ASCII. Habis itu diubah jadi string, digabungkan semua, baru kita bagi menjadi 3 karakter per blok. Setelah itu kita dapatlah ciphertextnya ini 1648 1083. Nah, ini yang udah dienkripsi seperti itu. Nah, baru kita dekripsi lagi pakai nilai yang tadi nilai D sama N. Begitu kan? Dari kita dekripsi, kita dapatlah nilai ASCII lagi 726, balik lagi ke blok plain text-nya. Setelah itu baru kita jadikan string lagi, baru dibagi, kita jadikan string lagi seperti yang di sini algoritmanya. Kita ubah jadi string lagi, baru dibagi per 2 karakter, baru dibalikkan lagi ke teks. Dapatlah hasilnya adalah halo teman. Seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan RSA. Kelebihan RSA yang pertama itu adalah keamanan tinggi karena ia menggunakan konsep asimetrik kriptografi dengan kunci public dan kunci private. Nah, ini karena ada ini sulit dipecahkan karena didasarkan pada kompleksitas faktorisasi bilangan prima besar. Karena yang disarankan itu sebenarnya beberapa bit kayak 496 bit seperti itu. Sedangkan kami tadi cuman bilangan prima kayak 2 bit doang, cuman 4771. Dia sebenarnya tinggi, banyak bitnya. Setelah itu yang kedua, tidak memerlukan pertukaran kunci rahasia langsung. Nah, kunci publik bisa disebar secara bebas sehingga lebih aman dalam proses komunikasi. Yang ketiga itu cocok untuk digital signature atau tanda tangan digital. Bisa digunakan untuk authentication, integrasi pesan, non repudiation atau pengirim tidak bisa menyangkal. Nah, yang keempat itu kelebihannya adalah banyak digunakan secara luas. Standar internasional dalam keamanan jaringan kayak SSL, TLS, VPN, email secure, PGP dan sebagainya, kayak HTTPS itu kan guna SSL kan. Nah, ini sudah terbukti matang dan stabil dalam implementasi praktisnya. Yang kelima itu mudah digabung dengan kriptografi simetris. Misalnya pada TLS, RSA digunakan untuk pertukaran kunci, AES untuk enkripsi data. Nah, AES ini untuk enkripsi data, habis itu kunci dari AES ini di enkripsi lagi dengan RSA seperti itu.
Nah, selanjutnya itu ada kelemahannya. Kelemahannya itu operasinya lambat dan berat karena dia pangkatnya banyak kan ya. Yang kedua itu adalah butuh ukuran kunci yang sangat besar. Nah, untuk modern seperti saya bilang tadi, minimal tuh yang disarankan 248 bit. Dan itu memakan memori dan komputasi yang tinggi. Yang ketiga itu rentan jika kunci tidak dijaga. Yang keempat itu rentan terhadap serangan kuantum. Algoritma SOR pada komputer kuantum berpotensi memecahkan RSA dalam waktu singkat di masa depan yang sedang dikembangkan sekarang. Yang kelima itu implementasinya harus tepat. Kesalahan implementasi, misalnya padding yang salah, dapat membuat RSA ditembus walaupun algoritmanya kuat. Nah, yang kami bilang tadi, yang kami terapkan tadi dalam algoritma itu sebenarnya cuman komputasi matematik, dan itu tidak, sebenarnya itu kayak dasarnya aja. Yang kompleksnya itu pakai paddingnya tuh ada yang lebih kompleks lagi. Dia pakai huruf dan angka seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya tentang materi algoritma RSA. Semoga video kami mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.